Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Munmaina. NIM saya B10312011179. Saya dari Prodi Akuntansi kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan tentang apa itu komunikasi yang dibagi menjadi komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal. Komunikasi memiliki peran penting dalam dunia ini. Komunikasi bahkan sanggup untuk menyentuh segala aspek kehidupan. Hampir sebagian besar kegiatan manusia selalu berkaitan dengan komunikasi. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih luas lagi, sebenarnya apa sih itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menceritakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Nah, yang pertama adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal yang paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, data, dan informasi, serta menjelaskannya, saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat dan bertengkar. Unsur dalam komunikasi verbal, yang pertama ada kata, yaitu lambang yang mewakili suatu hal, baik itu orang, barang, kejadian, atau keadaan. Yang kedua bahasa, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa lisan, tertulis pada kertas ataupun elektronik. Berikut adalah teori kemampuan berbahasa. Yang pertama operant conditioning theory, yang kedua cognitive theory, dan yang ketiga mediating theory. Jenis komunikasi verbal ini terdapat dua. Yang pertama berbicara dan menulis. Maksudnya berbicara adalah komunikasi verbal vokal, menulis komunikasi verbal non-vokal. Contohnya seperti presentasi pada saat rapat dan menulis surat. Yang kedua, mendengarkan dan membaca. Mendengar artinya hanya mengambil getaran bunyi, membaca yaitu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Karakteristik komunikasi verbal yang pertama, jelas dan ringkas, yaitu berlangsung sederhana, pendek, dan langsung. Yang kedua, perbendaharaan kata, maksudnya mudah dimengerti, meningkatkan keberhasilan komunikasi. Yang ketiga ada konotatif dan denotatif. Konotatif artinya pikiran, perasaan, ide. Denotatif artinya memberikan pengertian. Yang keempat ada intonasi, yaitu mampu mempengaruhi arti pesan melalui suara. Yang kelima, kecepatan berbicara, yaitu salah satu kunci keberhasilan komunikasi. Dan yang terakhir adalah humor, memberikan dukungan emosi terhadap lawan bicara. Kita beralih ke komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini merupakan komunikasi di mana kita bisa mengetahui suasana emosional seseorang, apakah ia sedang bahagia, marah, bingung, atau sedih. Komunikasi nonverbal kenapa bisa dibilang bersifat tetap dan selalu ada? Karena komunikasi ini jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal meliputi semua aspek komunikasi selain kata-kata sendiri, seperti bagaimana kita mengucapkan kata-kata, fitur, lingkungan yang mempengaruhi interaksi, dan benda-benda yang mempengaruhi citra pribadi dan pola interaksi. Sebuah studi yang dilakukan oleh Albert Mahabrian pada tahun 1907 menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan dari pembicaraan orang hanya 7% berasal dari bahasa verbal, 30% vokal suara, dan yang terakhir 55% ekspresi muka. Jenis komunikasi nonverbal, yang pertama ada komunikasi objek yang paling sering digunakan. Contohnya seperti pakaian. Yang kedua, chronemic, yaitu bagaimana komunikasi nonverbal yang dilakukan ketika menggunakan waktu yang berkaitan dengan peranan budaya dalam konteks tertentu.
Yang ketiga ada kinestetik, yakni gerakan tubuh yang biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Yang keempat ada prosemik, yaitu bahasa ruang, yaitu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi berada. Yang kelima, ada lingkungan, yang juga dapat diartikan sebagai untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Yang keenam, ada vokalik, atau pre-language adalah unsur nonverbal dalam sebuah ucapan. Dan yang terakhir, sentuhan. Yang merupakan pesan nonverbal, non-visual, dan non-vokal yang paling utama. Lalu kita beralih ke fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama ada repetisi, yaitu mengulang kembali pesan yang disampaikan secara verbal. Yang kedua ada substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Yang ketiga ada kontradiksi, yaitu menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Yang keempat ada komplement, yaitu melengkapi dan memperkaya pesan maupun makna nonverbal. Dan terakhir ada aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Dan di bawah adalah penjelasan yang lebih lengkap. Karakteristik komunikasi nonverbal sendiri terdiri dari komunikatif, yaitu perilaku yang disengaja atau tidak disengaja untuk mengkomunikasikan sesuatu sehingga pesan yang ada bisa diterima secara sadar. Yang kedua ada kesamaan perilaku, yaitu kesamaan perilaku nonverbal antara satu orang dengan orang lain. Yang ketiga ada artifaktual, yaitu komunikasi nonverbal bisa juga dalam bentuk artefak seperti cara berpakaian, tata rias, wajah, dan lain-lain. Yang keempat ada konseptual, yaitu bahasa nonverbal terjadi dalam suatu konteks, membantu tentukan makna dari setiap perilaku nonverbal. Yang kelima, ada paket. Bahasa nonverbal merupakan sebuah paket dalam satu kesatuan. Yang keenam, dapat dipercaya. Yang ketujuh, dikendalikan oleh aturan. Jadi kesimpulannya adalah, dari komunikasi yang kita lakukan, komunikasi verbal hanya memiliki porsi 30%. Sisanya 60% adalah komunikasi nonverbal. Bahasa yang umum digunakan dalam komunikasi verbal itu memiliki lebih banyak keterbatasan dibandingkan dengan komunikasi nonverbal. Keterbatasan tersebut dipengaruhi oleh faktor integritas, faktor budaya, faktor pengetahuan, faktor kepribadian, faktor biologis, dan faktor pengalaman. Nah, itu dia penjelasan dari saya mengenai komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.